وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagi terletak pada posisi strategis karena berada di tengah-tengah pusaran kehidupan wisata di Kabupaten Lombok Timur dan berada sekitar 5 km menuju utara dari pusat Kecamatan Masbagi. Desa sejuk ini menggelar gawe gubuk pada 20 Mei 2025. Gelaran tersebut akan diwarnai deklarasi 21 pondok pesantren ramah anak dan penetapan 5 desa ramah anak. Gawe gubuk merupakan layanan terintegrasi bagi masyarakat setempat yang menghadirkan seluruh OPD layanan tingkat kabupaten guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Event kali ini merupakan rangkaian dari program pencegahan perkawinan anak yang mengatasi pula persoalan-persoalan kerentanan lain di Desa Lendang Nangka. Ratusan anak, remaja rentan, disabilitas, dan orang tua akan diberikan layanan bantuan sosial, layanan dokumen administrasi kependudukan, dukungan psikososial, parenting pengasuhan, dukungan layanan stunting dan risiko stunting, serta kecakapan hidup remaja. Dalam menyikapi usia perkawinan anak, Desa Lendang Nangka dengan dampingan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai program pencegahan. Lantas bagaimana komitmen pemerintah desa dalam menyikapi fenomena perkawinan anak di desa tersebut? Ya, terkait dengan fenomena ya masalah pernikahan dini atau pernikahan di usia anak ini, namanya kita berupaya semaksimal mungkin tentunya dengan berbagai cara, dengan melibatkan berbagai elemen-elemen masyarakat ya. Kalau kami melihat bahwa fenomena tentang pernikahan dini ini atau pernikahan anak ini ya walaupun ada itu tidak kita pungkiri, dan di mana-mana di setiap desa, saya yakin bahwa di 239 desa Lombok Timur ini terkait dengan masalah pernikahan usia anak ini selalu ada. Nah, wabil khususnya tentu di desa Lendang Nangka ya, dan lebih umumnya di Kecamatan Masbagi ya, ini memang menjadi satu permasalahan ya, menjadi satu permasalahan yang harus kita sikapi bersama. Nah, khususnya kembali kita di Desa Lendang Nangka di tahun 2024 ini memang ada kasus, tapi menurun ya, sudah menurun, dan diperkirakan kemarin itu ya sekitar 4-5 lah, tapi sudah menurun sehingga di tahun 2025 ini hanya tidak ada kasus daripada pernikahan usia dini ini. Dan di usia 2024 itu menurun, dan satu kasus yang memang didatangi langsung dari KPAI gitu. Mencegahnya. Berarti 5 kasus, ya. Satu di antaranya berarti dicegah. Ya, dicegah ya. Di 4 lolos. Yang 4 lolos itu ya, artinya satu yang dari KPI ini langsung turun dari kasus itu. Nah, tahun 2025 ini sampai dengan sekarang belum ada ya kan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa menurun daripada adanya pernikahan usia dini. Jadi kita malah berupaya untuk usia pernikahan usia dini ini khususnya untuk Kecamatan Masbagi, karena waktu yang lalu itu ada semacam kesepakatan untuk membuat bahwa Kecamatan Masbagi dan sekitarnya itu yaitu untuk sebenarnya zero daripada usia pernikahan anak ini. Ya, kalau kita lihat dari faktor penyebab dari pernikahan ini yang kemarin lolos itu kan apakah kehamilan atau apa kan? Memang melihat dari heterogennya ya masyarakat kita ya, bisa saja terjadi sesuatu yang kita khawatirkan ya, sesuatu yang tidak kita perkirakan bisa saja terjadi. Wabil khususnya yaitu terkait dengan masalah pernikahan di usia dini ini, yaitu ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama adalah tentu faktor daripada khususnya kepada orang tua, yakni edukasinya ya, pengetahuannya tentang bagaimana sih usia pernikahan ini dari sisi dampaknya. Dan yang kedua tentu bisa juga ada faktor kulturnya maupun juga daripada faktor
ya pergaulan juga ada masuk di sana. Jadi perlu mungkin semacam edukasi, pengetahuan tentang karena apa? Karena anak kalau sudah berusia akil, balik atau sudah katakan sudah mengalami apa namanya permasalahan reproduksi ini ya. Jadi anak-anak kita sudah tanpa ada misalnya ada pengetahuan yang lebih luas lagi ya untuk membendungnya ini, ya ini tentu akan terjadi itu. Tetapi kami melihat bahwa faktor daripada budaya bisa juga masuk, ekonomi maupun juga adanya pergaulan ini. Nah itu. Itu dengan kehadirannya program Berani sendiri, tanggapan Pak ada seperti apa? Oh ya, terkait dengan maksudnya program Berani ini tentu kami mengambil sebuah hal yang sangat positif tentunya bagi kami desa masyarakat, wabil khususnya tentu adalah positif bagi anak-anak di usia anak ini, yang mana dengan Berani ini, dengan program ini tentu akan mendukung sekali, akan membantu sekali tentunya di dalam pencegahan usaha pernikahan dini. Dan kami melihat bahwa dalam rangka kami berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai kegiatan-kegiatan sehingga anak itu fokus bagaimana dia untuk memikirkan tentang masa depannya, bagaimana untuk memikirkan dirinya. Dan tampak positifnya itu sangat luar biasa, baik dari pemerintah desa maupun juga seluruh yaitu bagi masyarakat kita. Terkait dengan peraturan desa Perdes ini ya tentang penundaan usia pernikahan dini, jadi beberapa waktu yang sudah kita membentuk ya bersama dengan lembaga yaitu BPD, yaitu untuk membuat Perdes ini. Nah tentu dengan Perdes ini di samping juga ada aturan ya, dan kami tentu berinisiatif untuk bagaimana Perdes ini bisa terbit. Nah oleh sebab itu Perdes ini sudah kami terbitkan dan memberikan dampak yang sangat luar biasa ini sebagai sebuah awe-awe daripada anak-anak kita atau masyarakat dan orang tua khususnya untuk bagaimana melaksanaan Perdes ini dalam usia pernikahan ini. Jadi Perdes ini sangat memberikan positif tentunya di dalam pencegahan ini. Kemudian ada sanksi nggak? Ya sebenarnya kalau sanksi ini tidak begitu jelas sanksi ya, tidak begitu jelas sanksi. Hanya saja sekarang bagaimana kita memaksimalkan di dalam mensosialisasikan daripada Perdes ini. Kita mau melihat sampai sejauh mana jangkauan daripada Perdes ini bisa menyentuh kepada masyarakat. Lebih khususnya tentu kepada anak-anak ini ya yang masih usia sekolah ini, supaya karena kita mensosialisasikannya tidak hanya di tatanan perangkat atau di pemerintah desa saja, tapi kita juga mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa ada Perdes yang mengatur tentang bagaimana usia pernikahan itu, sehingga tidak akan ada terjadi pernikahan usia dini. Jadi mungkin tidak ada sanksi yang jelas, tetapi di sini kita berupaya untuk semaksimal mungkin untuk melaksanakan Perdes ini, sehingga menjadi satu tujuan untuk mencegah ini bisa tercapai gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan sebagai bentuk partisipasi kita tentang bagaimana komitmen kita dalam pencegahan usia pernikahan ini, maka tentu kita cantumkan, dan beberapa kegiatan yang kemarin juga masuk program ini, ada anggaran-anggaran yang kita salurkan atau yang kita berikan itu untuk penanganan ini lewat APBDes kita. Nah untuk APBDes kita yang sekarang ini tentu ini saja ada juga masuk daripada apa yang menjadi program ini dari APBDes pun juga kita selipkan untuk penganggarannya.